السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat afiah, atas nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya ada hari terbaik dari hari-hari dunia ini. Karena ini adalah kesempatan yang tentunya sangat besar bagi kita untuk menambah kebaikan kita, untuk menambah dan meraih pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi cinta Allah kepada amalan di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Jadi berjihad di jalan Allah tidak mengalahkan keutamaan amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' bi syai'in min dhalika. Kecuali orang yang keluar di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sedikit pun dari itu. Artinya dia mati syahid, harta yang dia bawa untuk berjihad habis semuanya. Inilah satu-satunya amalan yang mengalahkan keutamaan ibadah atau amal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini kesempatan kita jamaah yang dirahmati Allah untuk memperbanyak amal kita, untuk meraih kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar mungkin. Dan tentunya bagi orang-orang yang beriman, ini adalah sebuah kesempatan besar ya, yang tidak boleh kita lalaikan, yang tidak boleh kita lalui hari-hari ini seperti hari-hari biasa. Karena kalau itu kita lakukan, maka itu adalah tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah lemah, iman kita sangatlah lemah. Karena orang yang beriman tentu ketika diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, dia akan gunakan semaksimal mungkin ya. Kalau tidak, maka kita akan menyesal. Bahkan semua orang yang baik dan orang yang jahat nanti di akhirat akan menyesali kesempatan-kesempatan yang dia sia-siakan. Orang yang berbuat baik menyesali kenapa dia tidak melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Apalagi orang yang lalai, sehingga mereka ketika meninggal dunia pun minta kepada Allah diundur kematiannya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin.
Ya Allah, sekiranya Engkau undur kematianku walaupun sesaat, sehingga aku bersedekah dan bisa melakukan amal saleh. Penghuni neraka ketika mereka disiksa, yastarikhuna fiha, mereka berteriak kesakitan, kemudian mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan melakukan amal saleh yang berbeda dengan amal-amal yang dahulu kami kerjakan. Tapi itu adalah angan-angan dan penyesalan yang tidak akan bisa terwujud. Sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan 10 awal bulan Zulhijjah, maka kita gunakan semaksimal mungkin sebelum kita nanti menyesal dan berangan-angan mendapatkan satu kesempatan hanya untuk melakukan sholat 2 rakaat saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melaksanakan amal saleh di waktu kapanpun, ya. Terlebih lagi di musim-musim kebaikan seperti ini, dan semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat dan dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-62, yaitu babu ma jaa fi kathratil halif. Bab yang membahas tentang dalil-dalil ancaman orang yang terhadap orang yang banyak bersumpah. Dan kita masih membahas dalil yang ketiga, yaitu hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengannya, kemudian Allah tidak akan mensucikannya, dan mereka mendapatkan siksaan yang keras. Yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan, yaitu orang yang sudah tua berzina, ya. Orang yang sudah lanjut usianya masih melaksanakan zina. Kemudian yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kemudian yang ketiga, rajulun ja'alallaha bidha'atah, seseorang yang dijadikan Allah sebagai barang dagangannya. Artinya dia jadikan sumpah Allah sebagai permainan. La yashtari illa biyaminih, dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah. Wa la yabi' illa biyaminih, dan tidak menjual barangnya kecuali dengan sumpah. Kita lanjutkan sekarang penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi dengan lanjutan hadis ini. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Biasanya yang sombong siapa? Orang yang kaya, ya. Orang kaya sombong itu tetap dosa besar, ya. Tapi ada yang dia sombongkan. Orang miskin, apa yang akan dia sombongkan? Makanya ancamannya lebih berat lagi. Kata Syekh, ay faqirun laisa lahu ma yad'uhu ila al-kibr, orang yang miskin yang tidak ada sebab yang menjadikan dia sombong. لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة, karena sebab orang sombong biasanya adalah harta yang banyak dan nikmat yang banyak dan juga kekuasaan. Ini biasanya yang menyebabkan orang sombong, karena memiliki harta yang banyak atau kekuasaan. Wal a'il al faqir la da'i lahu ila ay yastakbir, sementara orang yang miskin, orang yang fakir, apa yang menyebabkan dia sombong? Hartanya tidak ada, apalagi kekuasaan. Fastikbaruhu ma'adami da'i ilaih yadullu ala anna al-kibr tabi'atun lahu. Ketika dia sombong sementara tidak ada yang dia sombongkan, menunjukkan bahwa sombong itu adalah tabiatnya yang tertanam kuat di dalam hatinya. Jadi tidak ada yang bisa dia sombongkan. Harta tidak ada, kekuasaan tidak dia miliki. Maka ketika dia sombong, ini menunjukkan bahwa sombong itu menjadi tabiatnya dan menjadi sifat yang tertanam kuat di dalam hatinya.
fa'adumat uqubatuhu, sehingga hukumannya pun berat. Li'adamid da'i ila hadzal khulq, karena tidak ada sebab dia memiliki sifat yang tercela ini, alladhi huwa min akbaril ma'asi, yang ini merupakan maksiat yang paling besar. Karena Nabi SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan sebesar biji dzarrah. Ya, dzarrah itu bisa berarti debu, bisa berarti anak semut. Ya, jadi sekecil itu kesombongan yang ada dalam hati seorang, maka dia terancam tidak masuk ke dalam surga. Jadi ini dosa yang sangat besar. Ya, maka orang miskin yang sombong dosanya lebih besar lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi pembahasan kita. Wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu, dan di antara orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan Allah tidak akan mensucikannya dan dia akan mendapatkan siksaan yang keras, adalah seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Binasbil ismi syarif, dengan mengharakatkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan baris fathah. Ai ja'ala al-halifa billah bidha'atahu, yaitu dia jadikan sumpahnya sebagai barang dagangannya. Ya. Kami mohon maaf kepada jamaah karena kebetulan ada orang yang mau dilarikan ke rumah sakit, sedang terhalang kendaraannya. Mohon dengan nomor DR 1301 DV untuk segera mundur. Mohon bantuannya karena orang ini sedang mau dilarikan ke rumah sakit. Ia merasa memiliki kendaraan dengan nomor DR 1301 DV untuk dimundurkan. Terima kasih. Mohon maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doakan saudara kita semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya juga urusan kita. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi maksud dari hadis ini adalah dia jadikan sumpah dengan Allah sebagai barang dagangannya. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Walahu min hadithi Ismah bin Malik, dan juga di hadis Ismah bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ittakhadhal aymana bidha'atan yahlifu fi kulli haqqin wa batilin. Dia jadikan sumpahnya sebagai barang dagangan. Dia bersumpah pada semua perkaranya yang benar ataupun yang salah. Dia tidak peduli apakah itu benar atau salah, dia tetap bersumpah. Wa sammahu bidha'atan lahu limulazamatihi lah wa ghalabatihi alaih. Dinamakan sebagai barang dagangannya karena dia melakukannya terus menerus, dan karena ini adalah menjadi kebiasaannya secara umum, sehingga dikatakan bahwa ini adalah barang dagangannya. Jadi untuk mendapatkan keuntungan dia banyak bersumpah, seperti orang yang menjual barangnya. Wa hadha syahidu min al-hadits litarjamah, dan ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita ini. Pembahasan di dalam hadis ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa kullu hadhil a'mal tadullu ala anna sahibaha in kana muwahhidan fa tauhiduhu dha'if. Semua amalan-amalan ini menunjukkan bahwa pelakunya sekalipun dia bertauhid, tapi tauhidnya lemah. Ya. Jadi jika pelaku dari perbuatan-perbuatan ini dia bertauhid, maka ini menunjukkan bahwa dia tauhidnya lemah. Wa a'maluhu dha'ifatun bihasabi ma qama biqalbihi, dan amal kebaikannya juga lemah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dari tauhid dan iman.
wa dhahara ala lisanihi wa amalihi, dan itu akan nampak dari lisannya dan perbuatannya, min tilkal ma'asil 'azimati ma'a qillati ad-da'i ilaiha, dalam bentuk perbuatan maksiat besar tersebut, padahal pemicunya sangat lemah. Seperti tadi, orang tua berzina, biasanya dia lemah secara fisik, lemah secara syahwat. Begitu juga orang miskin yang sombong, sebab dia untuk sombong tidak ada. Begitu juga orang banyak bersumpah, ini sebenarnya tidak dia perlukan, karena dia berjual beli saja dia bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga sebab dia melakukan maksiat ini lemah, atau faktor yang menyebabkan dia melakukan maksiat ini sebenarnya dorongannya lemah. Tapi ketika dia tetap melakukan maksiat besar seperti ini, maka ini bertanda imannya sangat lemah, tauhidnya sangat lemah. Kemudian dalil berikutnya, atau Syekh menyebutkan di sini, rawahu Tabrani bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, min hadits Abi Dzar, dari hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar juga demikian disebutkan, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan Allah tidak akan melihat kepadanya, kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang keras. Ini disebutkan ada tambahan ancaman, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Wa dzakara minhum al-munfiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Disebutkan dalam riwayat Muslim ini bahwa termasuk di antara mereka adalah orang yang memberikan barangnya dengan bersumpah dusta. Dengan sumpah dusta. Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia berdusta. Dan ini disebut dengan al-yaminul ghamus, bersumpah untuk mengambil hak orang dengan cara yang batil. Jadi dia katakan, misalnya dia katakan barang ini istimewa, atau barang ini asli, padahal dia palsu, dan dia bersumpah demi Allah barang ini asli, padahal dia palsu. Maka ini yaminul ghamus. Ketika orang bersumpah seperti ini, apakah wajib dia membayar kafarah? Tidak ada kafarahnya ini, karena ini adalah dosa besar. Maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kafarahnya, tidak ada cara untuk menebusnya kecuali dengan mengakui ini adalah dosa dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi sumpah itu ada 3. Pertama, ada sumpah dengan nama Allah, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia langgar, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka puasa 3 hari berturut-turut. Ada yang kedua, yaminul lugu, sumpah yang sia-sia, yaitu sumpah yang dilakukan sebagai kebiasaan, sebagaimana orang-orang Arab. Orang-orang Arab terbiasa banyak bersumpah. Sebenarnya niat mereka bukan bersumpah, tapi itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi kalau mereka langgar, tidak wajib membayar kafarah, karena sumpah seperti ini tidak ada hukumnya. Kemudian ada yamin al-ghamus, yaitu sumpah dengan nama Allah, tapi tujuannya dia berbohong, tujuannya untuk mengambil harta orang, untuk mendapatkan harta dengan cara yang batil.
Ya, maka sumpah seperti ini tidak, kalau dilanggar tidak ada kafarahnya, tidak ada tebusannya kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rajulun halafa ala sil'atin laqad u'tiya biha akthara mimma u'tiya wa huwa kadhibun wa rajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'da al-asri liyaqtata'a biha mala rajulin muslimin. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan seseorang bersumpah atas barangnya, dia telah diberikan yang lebih dari yang dia diberikan, wa huwa kadzibun, sementara dia dusta di dalam sumpahnya. Ya, jadi dia bersumpah di dalam menjual barangnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sementara dia berbohong. Wa rajulun halafa ala yaminin kadzibatin ba'da al-'asr, dan seseorang bersumpah dengan sumpah yang dusta setelah salat asar dengan tujuan untuk mengambil harta seorang muslim. Misalnya barang itu adalah milik orang, tapi dia bersumpah mengatakan ini adalah barang saya. Ya. Ketika tidak ada buktinya, dia bersumpah mengatakan bahwa demi Allah ini adalah barang saya, padahal itu barang orang lain. Ya. Kalau tadi berkaitan dengan dia jual beli, dia mengatakan ini barangnya bagus, padahal barang tidak berkualitas, tapi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta. Wa fi riwayatin, wa rajulun baya'a rajulan sil'atan ba'da al-asri fa halafa billahi li akhdhiha bikadza wa kadza fasaddaqahu wa huwa ala ghairi dzalika. Dan seseorang yang menjual barangnya kepada seorang setelah salat asar, lalu dia bersumpah kepada Allah agar bisa mengambilnya dengan keuntungan tertentu. Fasaddaqahu, lalu orang lain mempercayainya, wa huwa ala ghairi dzalika, padahal tidak sesuai dengan sumpahnya. Ya. Maka orang-orang seperti ini mendapatkan ancaman. Fa fi hadhil ahadits shiddatul wa'id ala kathratil halif al munafi li kamalit tauhid. Di dalam hadis-hadis ini terdapat ancaman yang keras atas orang yang banyak bersumpah karena bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Jadi tidaklah orang banyak bersumpah seperti ini melainkan karena tauhidnya lemah. Karena orang yang bertauhid adalah orang yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berhati-hati dengan sumpahnya. Kalau dia bersumpah dan butuh untuk itu maka boleh, tapi dia akan menjaganya. Dia tidak berani berdusta atau tidak berani melanggar sumpahnya. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sahih an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adhakara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yuwafun wa yadhhar fihim as-saman. Dalam hadis yang sahih dari Imran, ini sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah masaku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Lalu Imran berkata, saya tidak tahu apakah Nabi menyebutkan dua generasi, ya, dua kali atau tiga kali. Kemudian setelah kalian nanti ada orang-orang,
atau satu kaum yang dia bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Wa yakhunun, dan mereka berkhianat. Wala yu'tamanun, dan tidak bisa dipercayai. Wa yandurun, dan mereka bernadar dan tidak menepati nadarnya, menunaikan nadarnya. Dan nampak pada mereka badan yang gemuk, ya. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah tentang hadis ini. Qauluhu khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah masaku. Al-khabar fi sahihain, dan hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa aktsaru riwayatil Bukhari, dan kebanyakan riwayat Imam Bukhari menyebutkan khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah masaku. Ala takdiri hadaf fil mudhaf, dengan takdir dihilangkan mudhaf, ay ahlu qarni, sebaik kalian adalah orang di zamanku, tapi orangnya dihilangkan, disebutkan zamanku, karena dengan demikian akan lebih sempurna makna. Wa jaa fi riwayatin ahlu qarni, di riwayat yang lain disebutkan dengan ahlu qarni, yaitu orang-orang di zamanku. Wa ikhtalafa fil qarn, dan ulama waqtulifa fil qarn, dan diperselisihkan tentang masa yang disebutkan di dalam hadis ini. Faqila min arba'in ila mi'ah, maka satu masa itu dari 40 tahun sampai 100 tahun, itu satu masa. Wa huwal mu'tabar, dan inilah yang menjadi patokan. Fa khairul ummah qarnuhu, maka sebaik-baik umat ini adalah, ya, umat yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li fadili ahli dzalikal qarn fil ilmi wal iman wal a'malis salih wal a'malis salihati, karena keutamaan orang-orang di zaman itu dari sisi ilmu, iman, dan juga amal saleh. Li ghalabatil khair fihi wa kathrati ahli wa qillati syarri wa ahli, karena banyaknya kebaikan di zaman itu dan banyaknya orang yang melakukan kebaikan dan sedikitnya keburukan dan juga pelaku keburukan. Wa'tizazul Islam wa kathratil ilmi wal ulama, dan juga dikarenakan kuatnya Islam pada masa itu dan banyaknya ilmu dan para ulama. Washtidadul inkar ala man ibtada'a kal khawarij wal qadariyah wa nahwihim, dan kuatnya pengingkaran terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah seperti khawarij, qadariyah, dan yang lainnya. Seperti pengingkaran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang bermajlis, ya, berkumpul di satu majlis, lalu ada salah seorang yang mengatakan hallilu mi'ah, silahkan ucapkan la ilaha illallah 100 kali, sabbihu mi'ah, ucapkan subhanallah 100 kali, tahmid 100 kali, takbir 100 kali. Kemudian mereka didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian mengingatkan pada mereka dengan mengatakan bahwa Rasulullah tidak lama beliau meninggal dunia, para sahabat masih ada, lalu kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, kami melakukan ini dengan tujuan kebaikan. Ma aradna illa khairan, yang kami inginkan hanyalah kebaikan, ya. Kami tidak ingin menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti menjadi alasan semua orang yang melakukan bid'ah. Kami tidak ingin menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya menginginkan kebaikan. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam min muridil khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi tidak cukup
dengan niat yang baik, harus melakukan amalan yang benar sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebagaimana pernah kita baca tentang pengingkaran Abdullah bin Umar terhadap Qadariyah, sampai-sampai beliau mengatakan, kalau kalian bertemu dengan mereka, sampaikan saya berlepas diri dari mereka. Ya. Jadi ketika muncul perbuatan bid'ah, penyimpangan maksiat pada zaman itu, maka pengingkarannya sangat keras dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena pada saat itu orang-orang yang melakukan kebaikan sangat banyak, kemudian ilmu tersebar, orang-orang yang melakukan kebaikan begitu banyak, ya, sehingga kalaupun ada kemungkaran maka segera diingkari. Qauluhu thumma alladhina yalunahum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kemudian generasi setelahnya, masa setelahnya. Ay fadlul ladhina yalunahum ala man ba'dahum li dhuhuril Islam fihim wa kathratid da'i ilaihi wal raghib fihi wal qa'im bihi wal qurb min nurin nubuwah. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi sahabat, yaitu keutamaan mereka atas generasi setelah mereka, karena pada masa itu Islam nampak, kemudian banyak orang-orang yang mengajak kepada Islam, dan juga orang-orang yang senang dengan Islam dan yang melaksanakannya, dan juga karena dekatnya masa ini dengan masa kenabian, atau dekatnya masa ini dengan cahaya kenabian, ya. Wa ma dhahara fihi min al-bid'ah ankara wasta'zama, ya. Dan apabila muncul bid'ah pada masa itu, maka dia akan diingkari dan dia dianggap sebagai perkara yang sangat besar. Wa uzil, dan juga segera dihilangkan. Ka bid'atil khawarij wal qadariyah wal rafidah, seperti bid'ah khawarij, bid'ah qadariyah, dan bid'ah rafidah. Wa tilka wa in dhaharat fa ahluha fi ghayati ad-dull wal maqti wal hawan wal qatl. Sekiranya bid'ah itu muncul, keburukan-keburukan muncul, maka pelakunya sangat hina dan sangat dibenci dan sangat direndahkan, dan dia akan binasa. Fi man a'idum minhum wa lam yatub, ya. Dan juga bisa jadi mereka dihukum dengan dibunuh bagi orang yang tidak kembali bertaubat, ya. Wa ammal qarnu tsalits fa huwa dun al-awwalai al-awwalaini, ya. Adapun yang ketiga, generasi yang ketiga atau masa yang ketiga, dia lebih rendah kedudukannya dari dua generasi pertama. Kenapa? Likathrati dhuhuril bid'ah fihi, karena banyaknya bid'ah pada masa itu. Lakinnal ulama'a fihi mutawafirun, tetapi ulama pada masa itu masih banyak. Makanya ulama-ulama yang menulis di generasi ketiga ini banyak menulis bantahan, karena mulai muncul penyimpangan-penyimpangan di dalam aqidah. Wa qad tasadda katsirun minhum liinkariha, dan banyak dari kalangan para ulama mencegah kemungkaran-kemungkaran tersebut. Wal Islam idzaka zahirun wal jihadu qa'imun, Islam pada masa itu masih nampak dan jihad masih ditegakkan, ya. Dan ini adalah generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sekiranya di zaman itu sudah muncul keburukan dan bid'ah dan maksiat, maka bagaimana dengan zaman ini? Jadi masa itu semakin dia jauh dari masa kenabian, dia semakin buruk. Semakin sedikit orang yang melakukan kebaikan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadis beliau, Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dengan keterasingan, maka dia akan kembali asing.
Karena sedikitnya orang yang membantu melakukan kebaikan. Ya. Banyak orang yang melakukan maksiat, banyak orang yang melakukan bid'ah, banyak orang yang melakukan kesyirikan, banyak orang yang melakukan kekufuran tanpa dia sadari. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan agamanya sebagaimana disifatkan oleh Nabi, kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Tapi pahalanya juga besar kalau orang bisa bersabar. Qauluhu qala Imran, berkata Imran radhiyallahu anhu, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Saya tidak tahu apakah Nabi menyebutkan setelah generasi atau masa beliau 2 kali atau 3 kali. Hadza syakku min rawil hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ini adalah keraguan dari perawi hadis yaitu Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Wal masyhur min riwayat anna al-qurun al-mufaddalah thalathah. Yang masyhur di riwayat-riwayat hadis bahwa generasi terbaik itu ada 3, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi terbaik umat. Maka ketiga generasi ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang berusaha dirusak oleh musuh-musuh Islam, ya, termasuk oleh orang Rafidah. Mereka ingin mencela orang-orang yang meriwayatkan kepada kita, yang membawakan kepada kita hadis-hadis Nabi. Mereka tidak bisa langsung menyalahkan Al-Quran, tidak bisa langsung menyalahkan hadis, tapi mereka kemudian mencela orang-orang yang menyampaikan hadis kepada kita. Siapa mereka? Itu para sahabat. Mereka laknat, mereka ragukan kejujuran para sahabat, bahkan ada yang mereka kafirkan agar orang ragu dengan agama ini. Karena kalau orang ragu dengan orang-orang yang membawanya, maka akan ragu dengan hadis-hadis Nabi, ragu dengan Al-Quran. Makanya ulama di dalam membahas masalah aqidah selalu mereka menyebutkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Thumma qauluhu thumma inna ba'dakum qaumun yashhadun wa la yustashhadun. Kemudian setelah kalian, ya, datang kaum yang bersaksi dan mereka tidak diminta disaksi. Kata Syekh, qaumun birraf'i hakadha في بعض روايات البخاري وغيره وهي مخالفة لقواعد الإعراب. Disebutkannya kaum di sini, kaumun dengan dhammah, ini menyelisih kaidah bahasa Arab, ya. Karena kalau kaidah bahasa Arab inna ba'dakum qauman, itu menurut kaidahnya. Wa riwayatul masyhurah allati syaraha 'alaiha asy-syurrah qauman bin nasab. Dan riwayat yang masyhur yang disyarah oleh para ulama, kaum di sini disebutkan dengan qauman. Wa jawazal 'aini raf'ahu bi fi'lin mahdhub taqdiruhu yaji'u qaumun. Tapi Imam Al-Aini mengatakan ini tidak salah karena ada yang dihapus di situ, yaitu yaji'u, ya. Yaji'u qaum, inna ba'dakum yaji'u qaumun. Fi ba'd riwayah yaji'u qaumun wa fi ba'dha yakunu qaumun lakin biduni dzikri inna ba'dakum. Ya, ini faedah berkaitan dengan nahwu. Wa yashhadun ay az-zur, mereka bersaksi dengan saksi yang dusta. Ini maksudnya yashhadun, mereka bersaksi. Wala yustashhadun ay la tutlabu minhum ash-shahadatu li fisqihim aw li istighfafihim bi amriha wa adami taharrihim as-sidq li qillati dinihim wa dha'fi imanihim. Mereka tidak diminta sebagai saksi, tidak diminta untuk bersaksi. Kenapa? Ya. Karena kefasikan mereka atau karena mereka meremehkan perkara saksi, dan mereka tidak memperhatikan masalah kejujuran di dalam
bersaksi karena lemahnya agama dan lemahnya iman mereka. Wadzammu liman syahida bil batil, dan ini adalah ancaman bagi orang yang bersaksi dengan batil. Lima fi ba'dil alfaz, sebagaimana disebutkan dalam sebagian lafaz hadis, thumma yafshu fihimul kadhib hatta yashhadu ar-rajul wa la yustashhad. Kemudian setelah itu tersebar di tengah-tengah mereka kedustaan, sampai-sampai seorang bersaksi dengan saksi yang dusta dan dia tidak diminta untuk bersaksi. Waliqarnihi bil khiyanah, karena dia digandengkan juga dengan khianat. Wala munafata bainahu wa bain hadis, dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis khairus syuhada'i alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yas'alaha aw yus'alaha. Ini tidak bertentangan dengan hadis yang berbunyi sebaik-baik saksi adalah orang yang datang bersaksi sebelum dia diminta. Lianna hadha fi huquqillahi allati la taliba laha, karena ini berkaitan dengan hak Allah yang tidak ada orang yang menginginkannya. Ya, jadi ini tidak berkaitan dengan hak orang lain, tapi ini berkaitan dengan hak Allah. Jadi ketika orang bersaksi di situ, dia tidak bisa mengharapkan keuntungan, karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika dia segera bersaksi yang berkaitan dengan hak Allah, maka ini terpuji. Maka ini sebaik-baik kesaksian. Wa fi huquqil adamiyyin allati law lam ya'ti biha asy-syahid la dha'a haqqu man hiya lah. Atau ini berkaitan dengan hak manusia yang kalau dia tidak bersaksi maka hak orang itu akan hilang. Li'adami ilmihi biha, karena dia tidak mengetahuinya. Jadi ini yang terpuji, yaitu orang yang menjadi saksi untuk hak seorang muslim, yang mana kalau dia tidak bersaksi maka orang ini tidak akan mendapatkan haknya. Bisa dikatakan dia adalah saksi kunci. Kalau dia tidak bersaksi maka tidak akan diketahui siapa pembunuhnya misalnya, atau siapa yang mengambil. Maka ketika dia bersaksi sekalipun tanpa diminta, maka ini mendapatkan keutamaan sebagai saksi yang terbaik. Waqila ay yatahammaluna asyhadata min ghairi tahmil, yaitu dia bertanggung jawab atas kesaksiannya tanpa diminta untuk bertanggung jawab. Qauluhu wa yakhunun wa la yu'tamanun, ini masih agak panjang ini ya. Kalau kita baca semuanya tidak cukup. Sebenarnya dia masih sedikit, tapi waktu yang tersisa tidak cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Tentu minggu depan Jumat depan kita libur ya, karena masih hari tasyrik. Insyaallah kita lanjutkan di Jumat berikutnya di bulan Juli insyaallah taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.